Penyesalan suami arogan. Bab 08. Davia sedang membuat beberapa cake dan puding sebagai makanan penutup untuk nanti malam karena jarang sekali keluarga itu makan siang bersama. Baru saja Davia merapikan peralatan kue, tiba-tiba terdengar dentuman suara pintu tertutup begitu kerasnya dari kamar Nadine. Tidak lama terdengar pecahan suara beling dari dalam sana membuat Davia tergelitik untuk mencari tahu. Takut terjadi sesuatu pada gadis itu, Davia menggedor pintu itu berkali-kali hingga pintu itu dibuka oleh Nadine. "Mau apa kamu?" "Hah? Maaf Nona Nadine. Apakah ada yang bisa saya bantu?" "Bantu? Kamu mau membantuku? Kamu bisa apa, Babu? Sekolahmu paling tinggi hanya sampai tingkat SMP, bukan? Makanya cita-citamu hanya setinggi jadi babu." Hinaan itu tak sedikit pun membuat Davia sakit. "Benar juga katamu, Nona Nadine. Aku ingin sekali menjadi dirimu, hanya saja aku tidak diberikan kesempatan oleh Allah agar lisanku tetap terjaga dari menghina orang lain andai aku sekaya dirimu. Tuhan kita maha adil bukan? Kekayaanmu tidak menjamin kualitas cara berpikirmu. Mungkin itu sebabnya kamu terlihat uring-uringan seperti ini karena hatimu yang sempit dan pikiranmu yang dangkal." Kata-kata menohok itu membuat Nadine merasa tercekat kini. Davia beralih meninggalkan Nadine membuat Nadine ingin menantangnya. "Tunggu. Jangan berani pergi dariku. Jika kamu merasa dirimu hebat, buktikan kepadaku dengan mengerjakan skripsi dari bab 1 hingga bab 5 untuk direvisi. Apakah kamu bisa?" tantang Nadine. Davia tersenyum miring lalu membalikkan tubuhnya menghampiri Nadine. "Jurusan apa yang Anda ambil?" "Manajemen bisnis." "Apa yang ingin kamu pertaruhkan kepadaku?" "Uang. Aku tidak butuh itu." "Lantas apa yang kamu inginkan?" "Menjadi anak buahku." "Apa? Tidak. Aku tidak mau." "Belum tentu kamu bisa melakukannya," tolak Nadine. "Bagaimana kalau aku bisa? Kamu kan belum melihat kemampuanku. Bagaimana kamu bilang aku tidak bisa? Jangan terlalu meremehkan orang kecil sepertiku. Karena kamu tidak pernah tahu apa saja yang telah aku lalui dalam hidupku. Apakah kamu tidak pernah dengar seorang anak tukang becak mampu bersaing di kancah internasional dengan kejeniusannya? Jadi, orang kecil itu hanya mengandalkan otak dan ototnya saat meraih impiannya," lanjut Davia. "Baiklah. Aku terima tantanganmu. Sekarang masuklah ke kamarku dan periksalah skripsiku." "Aku malah diminta ganti judul oleh dosenku," ucap Nadine sembari menyerahkan skripsinya pada Davia. "Aku akan mengerjakan tugasmu tapi ini rahasia antara kita berdua dan jangan sampai keluargamu tahu agar kamu tidak kehilangan muka di depan mereka." "Aku setuju," ucap Nadine yang merasa Davia bodoh. "Dasar goblok, justru itu yang aku mau, Babu," batinnya menertawai Davia. Padahal maksud Davia juga ingin melindunginya dari ejekan keluarganya jika hasil skripsinya adalah kerja keras Davia. Istri dari Haikal ini yang pernah menjadi asisten beberapa dosen di kampusnya di Universitas London, sudah banyak menyabet penghargaan bergengsi. Hanya saja tidak banyak terekspos oleh media barat karena penampilannya yang dianggap terasteris-asteris. Bahkan negerinya sendiri juga meremehkannya. Itulah sebabnya Nadia tidak terkenal sama sekali seperti penyandang Olimpiade bagian olahraga yang lebih dilirik oleh pemerintah. Nadia merapikan dulu kamar Nadine dengan vakum pembersih lantai agar beling masuk semua ke alat canggih itu. Setelah itu ia mulai berselancar dengan keyboard di laptop milik Nadine. Kecepatan jari jemari Davia menari di atas papan laptop itu, membuat Nadine sangat kagum.
Mata Davia begitu cekatan membaca setiap bab yang ditandai tinta merah oleh dosennya Nadine. Belum lagi Davia mengganti judul skripsi Nadine. Usai memperbaiki skripsi gadis itu, Nadine membuat PowerPoint untuk persiapan sidang skripsi Nadine. Ia ajak Nadine berdiskusi dengan menjelaskan beberapa bab yang biasa dijadikan dosen sebagai bentuk pertanyaan dalam ujian skripsi. Wah, Mbak Davia sangat hebat. Emang dulu kuliah di mana, Kak? Tidak perlu tahu. Cukup fokus dengan ujian skripsimu. Hubungi lagi dosenmu untuk buat janji bimbingan lagi besok. Insya Allah besok skripsimu langsung di ACC dan minggu depan kamu sudah bisa mengikuti sidang skripsi dan aku jamin nilaimu A+. Davia menepuk pundak Nadine yang hanya bisa melongo. Kenapa otaknya sencer ini? Andai bisa aku pinjam mungkin aku bisa hebat sepertinya. Siapa sebenarnya kamu, Davia? Mengapa kamu bisa terdampar di rumahku menjadi seorang pembantu? Batin Nadine. Tidak terasa sudah memasuki jam 4 sore. Itu berarti sekitar 4 jam Davia dan Nadine berkutat di dalam kamar merevisi hampir semua bab skripsi milik Nadine. Segala usaha untuk mencari keberadaan Davia sudah dilakukan oleh suaminya. Bahkan ia sendiri melakukan peretasan CCTV jalan dan tempat ibadah yang mungkin akan dilewati Davia. Namun sayang, mewabahnya wanita yang berpakaian syari di Jakarta saat ini, membuat Haikal sulit sekali mengenali yang mana istrinya. Ia sudah kehilangan permatanya. Saat ini, Haikal tidak memiliki foto wanitanya sama sekali. Bahkan foto pernikahan mereka hanya ada di rumah kakeknya. Jika ia minta, pasti akan dicurigai oleh kakeknya. Ia berinisiatif untuk mengunjungi kakeknya. Setibanya di rumah kakeknya, Haikal disambut oleh Nenek Anissa yang langsung diberondong pertanyaan. Kenapa sendirian ke sini? Emang Davia kemana Haikal? Dia pulang kampung Nenek, ada kerabatnya yang meninggal. Aku hanya mengantarnya sampai kampung dan langsung balik lagi karena ada urusan yang tidak bisa aku tinggalkan. Ucap Haikal banyak bohongnya. Kamu sudah makan? Belum Nenek. Ini mau numpang makan di rumah Nenek, sahut Haikal sambil menatap foto pernikahannya dengan Davia yang tergantung manis di ruang keluarga tersebut. Baru ditinggal pulang kampung sudah rindu. Makanya kalau istri lagi sendiri, jangan suka ditinggal-tinggal, akhirnya terpisah begini rasanya hampakan. Ledek kakeknya. Kamu tahu nggak, Nenek sampai saat ini tidak bosan menatap wajah cantik istrimu saat ia menikah denganmu. Maksud Nenek, sebelum dia mengenakan hijab, ucap Nenek Anissa membuat Haikal menghentikan makannya karena itulah tujuannya datang ke mansion neneknya. Benarkah? Coba Haikal lihat Nenek, pinta Haikal antusias. Nenek Anissa mengambil ponselnya dan menunjukkan galeri foto yang ada di ponselnya, lalu menyerahkan kepada Haikal. Jantung Haikal tidak tahu lagi rasanya seperti apa saat ini karena kerinduannya yang terus menumpuk seperti gunung es pada Davia dan mungkin entah sampai kapan akan mencair. Itu juga ada videonya saat Davia didandan oleh Mua, lanjut Nenek Anissa. Haikal langsung mencari video yang dimaksudkan neneknya itu. Haikal memperhatikannya sebentar lalu ia langsung mengirimkan ke ponselnya sebanyak mungkin. Ia segera menghabiskan makanannya dan langsung pamit kepada kakek dan neneknya itu. Nenek, terima kasih banyak. Aku sayang dan cinta banget pada kalian berdua karena sudah menerima istriku dengan penuh ketulusan. Terima kasih kakek karena sudah meminta aku mencari seorang istri yang solehah. Bukan hanya solehahnya, tapi seorang wanita yang menjaga kehormatannya dan menyembunyikan kecantikannya hanya untuk suaminya dan aku suami yang paling beruntung itu. Imbu Haikal lalu mencium dan memeluk kakeknya dengan mata berkaca-kaca.
Jagalah Davia Haikal. Karena tidak semua wanita yang di dunia ini Allah anugerahkan untuk kita para lelaki hampir mendekati sempurna seperti nenekmu dan Davia, ujar kakeknya Haikal. Iya kakek. Terima kasih atas sarannya. Aku sangat bahagia di balik pemaksaan kakek yang awalnya tidak aku sukai. Setelah mendapatkan Davia, aku baru merasa hidupku menjadi berarti. Aku baru merasakan hidup yang punya tujuan yaitu kematian yang membawa kebahagiaan jika dibimbing langsung oleh wanita sempurna seperti istriku, Davia, tutur Haikal penuh haru. Kalau kamu tidak kuat menahan rindumu, sebaiknya kembali lagi ke kampung dan jemput dia. Jangan terlalu lama ia jauh darimu. Dan nenek harap cepat beri kami cicit sebelum kami meninggal, kamu mengerti? Haikal. Pinta Nenek Anissa. Baik, Nenek. Kami akan memberikan kalian cicit yang banyak. Bila perlu kembar 4, ucap Haikal sambil terkekeh. Tawa yang hambar hampir terdengar lirihan kepedihan yang saat ini mengganjal hatinya. Haikal tidak mau kakek dan neneknya curiga padanya dan Haikal segera pamit pulang. Lain kali kalau berkunjung ke sini lagi harus berdua karena cucuku bukan hanya kamu tapi juga Davia, imbuh kakek Abdullah. Baik kakek. Haikal sudah masuk ke dalam mobilnya dan siap meluncur. Setibanya di apartemennya, Haikal duduk di balkon kamarnya sambil menonton rekaman video saat Davia sedang didandanin Mua. Davia hanya mengenakan kemben dengan rambut yang masih terurai dipasang bando penahan rambut. Melihat itu, Haikal merasa menyesal telah mengabaikan istrinya bahkan istrinya dibiarkan masih perawan sampai saat ini. Davia, tidak apa kamu pergi dariku membawa sakit hatimu. Tapi aku yakin, kamu tetap menjaga dirimu sebagai istriku apalagi kamu masih belum disentuh olehku. Gumam Haikal lirih. Sesaat kemudian, Haikal tercekat saat melihat tubuh indah istrinya yang hanya mengenakan pakaian dalam sebelum Davia mengenakan gaun pengantinnya. Aduh, kenapa nenek menyimpan video seperti ini? Kalau dibuka kakek, bisa bahaya urusannya, gerutu Haikal yang merasa kesal dengan kecerobohan neneknya. Ia segera mengirim chatting untuk meminta neneknya menghapus video yang sangat vulgar itu. Nenek Anissa menyanggupinya demi kebaikan sang cucu menantu. Kemana kamu Davia? Apakah kamu tidak merindukan aku? Kenapa kamu begitu marah tanpa mau memberikanku kesempatan untuk menjelaskannya? Bagaimana cara aku untuk bisa menemukanmu? Tanya Haikal dalam kesunyiannya. Haikal bahkan tidak ingin beranjak dari tempat duduknya, padahal saat ini langit sedang mengirim hujan rintik-rintik bersama hembusan angin sejuk menerpa wajahnya. Wahai sang pemilik langit, sebanyak apapun air yang engkau turunkan ke bumi, sedikit pun tidak menghilangkan rasa gersang di jiwaku. Bahkan ragaku telah mengering menanti belahan jiwaku yang menghilang entah kemana. Kembalikan dia kepadaku dan aku akan menjaganya dan memperlakukannya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang belum sempat aku berikan kepadanya. Aku baru merasakan cintaku begitu besar padanya setelah kehilangannya. Davia. Teriakan Haikal bertepatan dengan petir dan kilat yang menyambar di angkasa diikuti bunyi gemuruh langit seakan ikut merasakan kegalauan Haikal karena kerinduannya pada Davia. Seakan sedang kontak batin dengan Davia, gadis ini yang sedang membaca Al-Quran seketika mendengar seseorang memanggil namanya begitu jelas di pendengarannya. Seperti yang dirasakan Haikal saat ini, Davia juga sangat merindukan suaminya itu. Ia segera keluar membuka pintu pavilionnya tanpa mengenakan cadarnya. Mas Haikal. Pekik Davia di bawah gerimis hujan. Tanpa diketahui Davia, Wira sedang menikmati wajahnya secara langsung dari atas balkon kamarnya. Hanya saja, Haikal tidak mendengar teriakannya Davia.
Davia menengadahkan wajahnya ke atas langit, seakan sedang berdoa menyampaikan kerinduannya pada sang suami. Antara air mata dan hujan menyatu dalam kerinduannya. Aku merindukanmu Mas Haikal. Tapi, aku bukan wanita yang kamu inginkan. Biarlah seperti ini. Lagi pula mudah bagimu untuk mendapatkan wanita seperti yang kamu inginkan. Bukan wanita yang mengenakan pakaian serba tertutup sepertiku, lirih Davia.